Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang wanita PNS di Lampung Utara tewas tertabrak kereta api. Penyergapan seorang bandar narkoba di Menggala Tulang Bawang diwarnai perlawanan dari keluarga tersangka. Menilik desa terpencil di Lampung Barat, jalan menuju permukiman belum pernah diaspal dan menyulitkan warga. Pikap bermuatan sembako ini kesulitan melintasi jalan menuju pasar desa Sidodadi, Kecamatan Pagardewa, Lampung Barat. Beberapa kali pikap didorong warga karena rodanya terperosok di lumpur. Jalan desa Sidodadi sepanjang 7 km belum pernah diaspal alias masih jalan tanah. Saat hujan, jalan menjadi licin dan berbahaya bagi pengendara. Wah, luar biasa jalannya. Luar biasanya seperti apa, Bang? Kalau hujan, licin, nggak bisa jalan pula kalau nggak pakai rantai. Kadang pakai rantai juga masih susah. Susah ya? Susah ya. Biasanya, Bang, di bulan-bulan apa sih, Bang, musim hujan itu? Bulan-bulan ya kayak sekarang ini. Kayak sekarang ya? Nah, kalau misalnya kondisi hujan kan jalannya makin parah, Bang. Iya. Itu seperti apa, Bang? Lanjut jalan apa gimana? Kadang nggak pakai rantai, kalau nggak bisa pakai rantai ya balik pulang. Balik pulang ya? Iya. Rugi berarti ya? Iya. Oh. Desa Sidodadi merupakan salah satu desa di daerah terpencil di Lampung Barat. Meski jalannya rusak parah, namun setiap hari jalannya ramai dilewati kendaraan warga luar daerah yang berkepentingan membeli hasil bumi seperti kopi, pisang, dan sayuran, serta menjual bahan pokok. Pihak desa rutin mengusulkan pembangunan jalan ke Pemkab Lampung Barat, namun hingga kini belum terrealisasi. Saya rasa udah berpuluh-puluh tahun ya. Kalau perbaikan kita sudah beberapa kali mengusulkan di Musren, di acara kabupaten, baik tingkat kabupaten kecamatan. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada perbaikan sama sekali. Karena setelah kami usulkan, alasannya selalu klise, terbentur dengan kawasan. Seperti itu. Jalan rusak desa Sidodadi juga menyusahkan para pelajar yang berangkat sekolah. Motor mereka pun kesulitan melewati jalan yang licin. Warga mendesak pemerintah daerah Lampung Barat dan Provinsi Lampung segera membangun jalan aspal di daerah mereka. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Selain harga daging ayam, harga ikan air tawar hasil budidaya juga naik. Seperti terpantau di Pasar Simpang Pematang Mesuji Senin pagi. Harga ikan umumnya naik Rp5.000 per kilogram. Dampak naiknya harga pakan. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan ini telah terjadi sejak sekitar 1 bulan lalu. Pasokan ikan dari agen berkurang. Harga ikan nila yang semula Rp30.000 kini jadi Rp35.000 per kilogram. Harga ikan patin yang semula Rp20.000 kini jadi Rp25.000 per kilogram. Harga ikan lele dari Rp18.000 kini Rp22.000 per kilogram. Berapa tuh? Belumnya 30, 30. kenaikannya 5.000. Oh, selain inilah? Patin 25, biasanya 20, ini 25. Bawalnya biasa 23, ini 28. 28. Nah, bandernya biasa 18, ini 223. Nah, kalau bisa ya diturunin lah. Turunin ya. Kasihan sama yang petani, penghasil petani kan kurang. Jadi masa semua ini naik, ya kasihan lah sama yang pembelinya. Belinya berapa, Bu? Belinya sekilo. Berapa harganya? 35. 35 sebelumnya berapa? 30.
40. Oh, naik ya Bu ya? Iya. Udah sudah berapa lama sih Bu? Baru berapa hari ini naiknya ya. Kenapa memilih ikan Bu? Kan naik nih. Nggak, ini apa, pengen makan ikan aja. Sudah biasa ya Bu? Ya udah biasa. Di Kabupaten Mesuji, ikan laut jarang dijual pedagang di pasar sebab harganya lebih tinggi dibanding ikan air tawar. Ini karena Kabupaten Mesuji jauh dari laut. Sementara itu, untuk pasokan ikan air tawar asli dari sungai seperti ikan baung dan gabus juga berkurang drastis. Para nelayan biasanya menjual ikan sungai langsung ke pengepul besar untuk dijual ke luar daerah. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Beginilah atraksi udara yang dipertunjukkan Jupiter Aerobatic Tim TNI Angkatan Udara di langit Lampung pada Senin siang. Usai beratraksi, 7 pesawat jenis KT-1B Wongbi buatan Korea Selatan itu mendarat di landasan Bandara Raden Inten II, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Atraksi tim aerobatik satu-satunya yang dimiliki Indonesia itu mendapat antusiasme warga dan para pelajar. Kehadiran tim disambut juga dengan tarian adat Lampung sebagai bentuk penghargaan setelah mereka mengikuti kejuaraan dirgantara di Malaysia. Atraksi itu juga diharapkan bisa memberikan motivasi dan edukasi bagi warga dan pelajar untuk mencintai dunia dirgantara atau penerbangan. Mendatangi seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang belum pernah didatangi, nah salah satunya adalah Provinsi Lampung ini. Sehingga ini suatu kehormatan bagi kita semua yang ada di Lampung, kedatangan satu-satunya tim aerobatik yang Indonesia miliki. Kemudian yang kedua adalah salah satu tujuannya adalah untuk sarana edukasi, memperkenalkan kepada kita semua yang ada di Lampung ini, terutama adik-adik para pelajar. So, kemarin kita di Langkawi, kita menampilkan 14 manuver, kita bergabung dengan 4 tim aerobatik dari negara lain, dan alhamdulillah kita mendapat sambutan yang sangat meriah dalam event internasional, dalam event kedirgantaraan yang berskala internasional. Kita dapat memposisikan kita sebagai angkatan udara yang sangat disegani di kawasan. Kedatangan 14 penerbang itu juga sebagai rangkaian kunjungan tim ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kita biasanya mengenal kemiri hanya sebagai bumbu dapur saja. Namun di tangan emak-emak di pesawaran ini, kemiri bisa diolah menjadi minyak yang harga jualnya lebih tinggi. Pembuatan minyak kemiri itu dilakukan anggota kelompok wanita tani atau KWT Dusun Pujo Rahayu, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Padang Cermin. Sejak 2 tahun lalu, mereka mulai memproduksi minyak kemiri secara swakelola. Pembuatannya mereka lakukan secara tradisional. Kemiri yang sudah dikumpulkan, lalu dijemur, dan setelah kering direbus selama 10 menit. Kemiri yang sudah dikupas, lalu digiling dan diperas secara manual. Hasil perasannya lalu dimasak dan diendapkan selama sekitar 3 malam. Baru setelah itu bisa dikemas. Minyak kemiri kemasan 100 ml dijual Rp25.000 dan dititipkan ke apotik atau dijual secara daring. Kita paling susah itu di ini, alat perasnya gini. Masih memerasnya masih manual. Kita kan kemungkinan di sini masih ada minyak yang tersisa, terbuang. Makanya ya yang masih paling susah di situ. Kita penjualannya ke apotek, kita langsung ke koperasi, kita langsung ada yang melalui pesan langsung juga bisa. Buah kemiri didapat dari kawasan hutan register 20 Pesawaran. Selain kemiri, warga juga memanfaatkan beberapa komoditas lain seperti kapulaga, cengkeh, pala, hingga durian. Anggota kelompok tani ini untuk memanfaatkan hasil-hasil tanaman yang ada di sini, dan juga kami ingin juga gimana hasil-hasil tanaman di sini itu menjadi sebuah produk yang bisa
mempunyai nilai jual yang tinggi gitu. Membuat minyak kemiri, yang dari kemiri dibuat minyaknya, terus cangkangnya kita buat briket ya untuk pengganti kayu bakar. Nah, memang dari sisi teknologinya memang belum cukup optimal. Nah, ini kami baru secara pendampingan nanti kita bisa bekerja sama dengan tim Unila. Manfaat minyak kemiri dikenal untuk mengatasi rambut rontok hingga merawat keremajaan kulit. Selain minyak kemiri, kelompok tani desa Banjaran juga membuat bahan bakar briket dari kulit buah kemiri. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah sejatinya berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang produktif dan juga inovatif, sehingga ekosistem usaha tani yang berkelanjutan dapat tercipta, seperti pengelolaan hutan kemasyarakatan di daerah ini. Bukan saja fungsi ekonomi, namun juga fungsi sosial dan juga fungsi ekologi dapat tercipta. Fitri Amalia melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.